Kelompok 1 yang beranggotakan Ridwan Syah Arifandi, Rizky Hasan Afandi, Nanjah Fahira Ayundari, Malika Aulia Husnah Saragi, Siti Arafah Effendi Nasution, Winda Aidin, Tiara Amanda, Malika Ayumi. Apakah perkembangan struktur kurikulum ini berdampak pada jam mengajar guru? Sangat ditekankan pada kurikulum merdeka ini. Itu kan jadi menyangkut pautkan segala materi pembelajaran yang berkaitan dengan perkembangan zaman, terutama teknologi. Bagaimana jam mengajarnya? Nah, di situ ada terjadi perubahan-perubahan. Jam mengajar guru ya, yang awalnya misalkan bahasa Inggris dari 4 jam pelajaran menjadi 3 jam pelajaran seperti itu. Selebihnya nanti akan ada tambahan, bukan berarti itu dikurangi 1 terus tidak ada ditambah, tapi ditambah menjadi nilai proyek, ada namanya proyek. Jadi setiap mata pelajaran dalam 1 tahun kalender itu ada namanya penilaian yang berbasis proyek. Jadi masing-masing kita membuat sebuah karya, membuat sebuah produk yang bisa dihasilkan oleh siswa yang berkolaborasi dengan guru, dan itu nanti dinilai, dan nilainya itu disatukan dengan nilai yang ada di dalam kelas saat teori-teori itu. Jadi bukan berarti berkurang ya, tapi ada perubahan. Itulah kira-kira perubahan yang terjadi pada jam mengajar guru. 2. Bagaimana kurikulum merdeka bisa terus diterapkan secara berkelanjutan? Jadi sebenarnya kita tidak bisa langsung menerapkan itu 100% di sekolah. Semuanya bisa langsung diterapkan, tidak. Hanya beberapa sekolah saja, seperti misalkan sekolah penggerak. Nah, itu mereka sudah disiapkan segala macam halnya, kepala sekolahnya sudah dilatih secara penuh. Nah, untuk bagi sekolah-sekolah yang belum menjadi sekolah penggerak, itu ada yang namanya mandiri belajar, mandiri berubah. Nah, jadi pelan-pelan diterapkan. Bukan langsung ujuk-ujuk langsung memakai kurikulum itu, tidak. Salah satu caranya bagaimana? Kepala sekolah melakukan workshop misalkan, melakukan seminar-seminar yang disediakan oleh Dinas Pendidikan, baik itu dari pusat, provinsi, kabupaten, kota. Kita melakukan pembelajaran di situ. Bagaimana sih menerapkan kurikulum ini di sekolah? Apa-apa saja yang harus dipersiapkan? Bagaimana mensosialisasikannya? Begitu pula guru-gurunya. Nah, guru-gurunya per mapel nanti diberikan waktu oleh dinas terkait untuk dilatih juga. Bagaimana nih guru matematika nih nanti kalau masuk kurikulum K13 menuju ke kurikulum merdeka. Itu apa perubahan-perubahan apa yang harus mereka segera laksanakan? Apa yang mereka harus persiapkan sebagai guru? Semuanya ada kok di internet ya. Di PMM itu, di pembelajaran di Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Belajar itu semua ada di situ. Di platform itu udah lengkap semua. Guru-guru bisa mengambil contoh-contoh bakunya dari situ, terus diedit, diinovasikan lagi, dikreasikan lagi sesuai dengan sekolahnya masing-masing. Nah, ada contoh-contoh karya-karya yang ada di situ, bisa dicontoh dan bisa diambil, dan itu nggak apa-apa. Wah, itu kan Pak mengcopy pekerjaan orang, ya nggak apa-apa selagi itu baik. Misalnya ada guru dari Wonosobo sana, Jawa Tengah misalnya, menerapkan pembelajaran ini dan di share-nya di platform Merdeka Mengajar itu. Terus guru Medan kita nengok,
oh cocok nih, bisa diambil, diserap, tapi diganti mungkin materi ajarnya, tapi cara-cara yang ada di dalamnya diambilnya, nggak apa-apa, diserap, itu namanya menyerap, ya kan? Lihat, melihat, lalu meniru, lalu mengkreasikan, ya bukan ujuk-ujuk mentah-mentah diambil ya, tapi disesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekolahnya, kondisi siswanya. Nah, Merdeka Belajar ini kan fokusnya itu bagaimana pembelajaran ini berpusat pada siswa. Bagaimana siswa nyaman belajar, bagaimana siswa tidak ada tekanan dalam belajar, bagaimana dia bisa lebih mengutamakan minatnya dalam belajar, dia minatnya di mana. Seperti itu kira-kira perubahannya berjalan terus. 3. Apa dampak positif dan negatif dari kurikulum Merdeka terhadap pembelajaran di sekolah? Dampak positifnya siswa jadi lebih merdeka, udah pasti, karena semua berpusat pada siswa. Siswa mau belajar nyamannya bagaimana, sekolah, guru harus memfasilitasi. Sekolah, guru harus mau membuka telinga. Kira-kira kalau saran dari siswa itu untuk kenyamanan mereka, ya apa salahnya selagi tidak keluar dari norma-norma yang ada. Itu ya, itu dampak positif. Mereka lebih nyaman belajar, tidak terlalu jadi ada tekanan dalam belajar, takut ujian, takut nggak lulus, takut, kalau dulu kan itu takut sama guru A, takut sama guru B, nanti kalau dikasih nilai segini nggak lulus misalnya. Kalau sekarang nggak lagi, jadi nilainya 4 pun, nilainya 5 pun lulus. Jadi ada keunggulannya, ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Nah, kekurangannya tidak semua sekolah, bukan tidak ya, belum semua sekolah siap untuk menerapkan itu. Karena banyak sekali dokumentasi, data-data yang harus dilengkapi, syarat-syarat yang harus disesuaikan untuk melaksanakan kurikulum Merdeka itu. Bukan ujuk-ujuk dilaksanakan, tapi ada persyaratan-persyaratan yang sekolah seperti apa saja itu yang bisa melaksanakannya. Karena kita tahu ya, sekolah-sekolah di Indonesia kan ya belum merata ya, dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur itu masih banyak kesenjangan. Jadi kendalanya itu, negatifnya tadi, tidak semua bisa merasakan diterapkan ini, tapi belum semua sekolah bisa merasakan itu.